Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Yang kami hormati kaum muslimin muslimat, khususnya warga Nahdliyin Nahdliyat dimanapun berada, akhosil akhos, para masyayikh, para kiai, para tuan guru, para ajengan, para gus, para ning, keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan juga pengurus struktural maupun kultural dimanapun berada. Malam hari ini saya berkesempatan sowan di tanggal 2 Juni tahun 2024 di kediaman saudara saya Al-Mukarrom wal Muhtarom Kiai Asimun Ibnu Mas'ud. Beliau adalah salah satu unsur pengurus wilayah DKI Jakarta, juga pengurus di Jakarta Timur dan juga MWC Cipayung. Ini beliau orangnya, bener Kiai, pengurus di Jakarta Pusat PW sebagai apa Kiai? Di LWP, Lembaga Wakaf di PC Jakarta Timur, Ketua LTM, MWC Mustasar. Wih, komplit banget. Ini sebelah kiri saya juga, ini bukan Kiai ecek-ecek ini, beliau Kiai Ahmad Syarif Al-Munawi. Beliau salah satu unsur Suriah di Majelis Wakil Cabang Pondok Melati wilayah Kota Bekasi, dan juga calon wakil ketua Tanfidiyah Kota Bekasi. Perjumpaan silaturahmi malam hari ini itu adalah saya mencoba ngobrol tentang ternyata memang ada keresahan. Sekali lagi ada keresahan di beberapa pengurus Nahdlatul Ulama yang malam hari ini di wilayah Jakarta terkait apa statement, terkait pernyataan Rois Am PBNU, di mana pada suatu kesempatan beliau di daerah Gresik dengan kurang bijak menurut saya menyatakan bahwa kelompok pembatal nasab Habib atau Baklawi, yakni Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan, itu adalah diasumsikan atau dituduh sebagai kelompok Khawarij, dituduh sebagai kelompok Wahabi, dituduh sebagai kelompok Syiah. Padahal saya sendiri Kiai Munawi kemarin tanggal 28, 29 saya 2 hari sengaja loh di rumahnya Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin ini kiai betul. Beliau itu pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum sekaligus muassis Kiai. Tahun 2002. Sekarang tahun 2024 santrinya sudah 1000. Kok dituduh Syiah, dituduh Wahabi, dituduh Mu'tazilah. Ini yang kemudian saya sendiri habis pikir, dan ternyata keresahan saya, kesedihan saya sama frekuensinya dengan Kiai Asimun, dengan Kiai Ahmad Al-Munawi. Silahkan Kiai Ahmad, apa bentuk keresahan panjenengan dengan pernyataan Rois Am secara organisasi? Jadi begini Kiai, Siap. kita itu melawan Wahabi, melawan Syiah, Iya. itu kan sudah dari mulai tahun 2010 lah ya. Iya, 2010 lah kita melawan Wahabi, sering debat dengan Wahabi, meluruskan fitnah-fitnah Wahabi, meluruskan fitnah-fitnah orang Syiah gitu kan. Lalu kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba mak bedunduk. Mak bedunduk ya. Basa Jawa ini, basa Jawa, Pak. Mak bedunduk. Mbah Rois Am Suriah PBNU ngomong bahwa siapapun yang mendukung tesis Kiai Imad ini di belakangnya ada Wahabi atau malah Wahabi itu sendiri, ya Allah, ya Allah. dan Syiah sendiri. Jadi
saya itu ngelawan Wahabi, sekarang ternyata dituduh Dianggap Wahabi. Wahabi. Jadi saya dulu itu berarti ngelawan diri saya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya udah ikut di Klasar, pernah ikut di Klasar, pernah ikut PKD, pernah ikut PKPNU, pernah ikut PD PKPNU. Itu kan semuanya sudah diberitahu di situ kan bahwa musuh kita itu Wahabi Syiah. Iya. Ternyata saya baru sadar sekarang bahwa ternyata saya ini adalah Wahabi dan Syiah itu sendiri. Iya. Hanya gara-gara mendukung Kiai Imad. Saya ini dari kecil di pesantren Kiai. Iya. Sam'an wa ta'atan sama Kiai gitu. Betul. Kita manut sama orang tua ya karena sekarang sudah dituduh Wahabi dan Syiah ya nggak apa-apalah. Mudah-mudahan itu bukan doa yang dikabulkan oleh Allah sehingga saya benar-benar jadi Wahabi gitu loh. Secara prinsip Kiai Ahmad Syarif Munawi itu prihatin dan sedih ya atas statement Rois Am ya. Ya sedih sekali ya. Sedih gimana ya? Kita ini Mau dilawan orang tua, kan gitu kan? Iya. Mau dilawan orang tua nggak dilawan. Kok ngono kuwi? Ya, ini loh teganya. Ngatain anaknya sendiri Wahabi. Nah. Itu yang saya nggak habis pikir gitu loh. Jadi selama ini kita berjuang di bawah, di kultural, membendung paham Wahabi agar masyarakat ini tidak tercemar oleh paham-paham Wahabi, Termasuk Syiah, termasuk Syiah, apalagi Khawarij. Khawarij. Sekarang kok Sekarang gara-gara malah dianggap mendukung Kiai Imad dituduh itu semua ya? Iya itu. Astagfirullahaladzim. Itu kan, ya Allah, gimana gitu. Ini Pak Kiai Miftahul Akhyar dan jajaran PBNU salah satu bentuk keresahan dari struktur NU di wilayah Bekasi. Untuk selanjutnya monggo Kiai Asimun mungkin ada sepatah dua patah lah. Silahkan. Apa yang ada di benak panjenengan? Ini kan ngobrol santai. Ngobrol Ya. santai. Baik, terima kasih Kiai Syarif dan Kiai Munawi Gus Munawi bahwa terkait dengan statement Kiai Miftahul Akhyar, saya secara pribadi maupun secara struktural di organisasi NU merasa tidak sependapat bahwa ketika ada perbedaan pendapat dalam hal ini terkait permasalahan, karena kalau saya berprinsip tidak ada asap kecuali ada api. Jadi ulama-ulama Nusantara ini bergerak atau berusaha membela diri, menjawab apa yang sudah dilakukan oleh para habaib ya, tidak semuanya ya. Jadi oknum-oknum habaib yang begitu merendahkan ulama Indonesia, saya pribadi meskipun bukan ulama tapi orang Indonesia ya merasa tersinggung juga. Kemudian ada statement bahwa ketika ada yang sependapat dengan pendapatnya, tesisnya Kiai Imad, kemudian digolongkan Khawarij NU, padahal Khawarij masa kini atau abad ini adalah Wahabi. Ya sama aja kita diwahabikan. Karena sebelum Gus Ahmad Syarifuddin Al-Munawi itu terjun untuk memberantas Wahabi, tentu mungkin saya lebih dulu sama Kiai Tobari Sazili. Saya sampai ke ujung kulon, sampai ke Tasikmalaya di pesantren Bahrul Ulum, kemudian ke Tegal, ke apa itu yang Naam Nur At-Tauhid Al-Arsyariyah Al-Maturidiyah itu semuanya adalah dalam rangka untuk mengkonter paham Wahabi saat itu, yang kita kenal dengan sarkup sarjana kuburan. Karena saat itu orang Wahabi itu tidak gentar dengan keberadaan Nahdien, tapi agak sedikit gentar dengan adanya sarkup, organisasi yang dibentuk melalui online. Kemudian actionnya ini bisa mengkonter mereka. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita menyadari oknum-oknum habaib yang sudah merendahkan ulama-ulama NU atau para pendiri NU, khususnya kayak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gus Dur dan lain sebagainya. Kemudian
sekarang dibela begitu hebatnya sehingga Nahdien sendiri dikatakan Khawarij ini nggak tepat, apalagi referensinya ini mengambil hadis sahih terkait Dzulkhuwaisirah itu. Nah, itu kan Khawarij benar saat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Dan Dzulkhuwaisirah itu oleh Rasulullah di hadis tersebut boleh dibunuh. Nah, iya. Repot ini. Berarti kalau kita sudah dikhawariskan, ini berarti halal dari Halal kita. menurut Islam, wah repot lagi. Kita ini seakan-akan diadu domba sendiri. Astagfirullahaladzim. Dari dulu kita ini dalam struktur kepengurusan ya hierarki memang ngikutin atasan, tapi dalam hal-hal terkait dengan hati nurani kemudian mengambil sikap ini nggak bisa dipaksakan. Dari dulu saya termasuk, saya dari sejak 2000-an itu udah masuk ke struktur, dari mulai ranting, MWC sampai PB, langsung lompat ke PB, kemudian ke PW, ke PC. Itu apa namanya, melakukan dakwah-dakwah NO di berbagai lini lah, dari kelas bawah sampai kelas atas, dan belum pernah mendengar statement yang seperti saat ini dari Rois Am PBNU. Dan saya sangat prihatin kenapa itu sampai terlontar, dan sama aja selama ini perjuangan kita ini nggak ada artinya. Mungkin itu saja jadi keresahan kami, statement yang viral itu ya. Kami yang tadinya nggak begitu mau tahu masalah pernasapan karena itu ada ahlinya sendiri, kami bukan ahli, tetapi ada statement terkait dengan pernasapan sampai apa namanya merendahkan kaum Nahdien sendiri. Ini yang saya tidak sependapat dan sangat kecewa dengan statement tersebut. Mungkin itu aja Kiai yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya saudaraku, jelas, tegas apa yang disampaikan oleh Gus Ahmad Syarif Al-Munawi, juga apa yang disampaikan oleh Ki Asimun. Intinya beliau berdua dan saya yakin semua atau sebagian besar kepengurusan NU, yakni struktur NU, kecewa sekaligus sedih atas pernyataan Rois Am PBNU. Oleh karena itu kami mohon sekali lagi kepada para masyayikh yang ada di jajaran Suriah PBNU dan juga utamanya Mustasyar untuk dipertimbangkan kembali terkait daripada statement Rois Am PBNU. Karena kalau tidak segera dicabut pernyataannya, mohon maaf, akan menjadi bumerang atau bom waktu di dalam tubuh struktur Nahdlatul Ulama, mulai dari tingkat ranting, MWC, pengurus cabang, pengurus wilayah, bahkan PBNU yang kesemuanya adalah merupakan pilar kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini saja mungkin sebagai bentuk cinta kami kepada para ulama, para kiai khususnya yang ada di jajaran Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Tetap kita berdoa mudah-mudahan Nahdlatul Ulama sesuai dengan komitmen bersama, yaitu NU membangun peradaban. Ya, begitu ya kalimatnya, slogannya ya. Merawat jagat, membangun peradaban. Mudah-mudahan tetap eksis, tetap kuat untuk membingkai nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kesatuan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada titik tekan bijak, yakni inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang ada pada sisi takwanya, dan juga kemuliaan seseorang ada pada dia memiliki ilmu sebagaimana yang distandarkan oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apapun perbedaannya, tetap kita menganut kepada faham ikhtilafu ummati rahmatun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.